Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat belajar bersama walaupun dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Ibu hanya bisa mengajar melalui media video. Untuk kali ini kita pakai media video. Kita langsung masuk ke materi pertama yang akan kita bahas pada semester ini, yaitu matriks. Sebelumnya kita perlu ketahui apa kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk hari ini. Kompetensi dasar 3.1.5 menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Kemudian 4.15 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Jadi itulah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Yang akan kita pelajari di video ini, yang pertama yaitu pengertian matriks. Jadi ini yang akan pertama kita pelajari. Kemudian yang kedua, jenis-jenis matriks. Yang ketiga adalah transpos suatu matriks. Jadi ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini. Apakah kalian sudah siap? Oke, kita mulai. Oke, sekarang kita akan jelaskan yang pertama yaitu pengertian matriks. Apakah itu matriks? Kita lihat, matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom. Dapat kita tulis dalam bentuk kurung kecil atau kurung siku. Jadi intinya di sini matriks itu dia berbentuk persegi panjang, dan matriks itu ada baris dan ada kolom. Itulah yang dikatakan matriks. Oke, bentuk umum matriks. Kita lihat yang mana bentuk umum matriks. Ini adalah bentuk umum matriks A11, kita baca A11, A12 sampai dengan A1N. A21, A22 sampai dengan AN2. A31, A32 sampai ANN. Oke, ini adalah bentuk umum daripada matriks. Sekarang kita lihat, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai matriks, kita lihat dulu penerapan atau penggunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak penerapan atau bentuk matriks dalam kehidupan sehari-hari kita. Kadang kita tidak sadari bahwa ini adalah matriks. Coba kita lihat apa saja. Kini ada sekelompok tentara yang berbaris. Kenapa dikatakan ini juga salah satu bentuk matriks? Karena barisan itu ada baris, ada kolom. Ada baris, ada kolom. Baris itu yang mana? Baris itu yang sejajar, kolom itu yang vertikal atau yang ke belakang. Nanti akan lebih jelas di pemaparan selanjutnya. Kita lihat. Ini bentuk meja atau bangku di ruang kelas. Kalau kita bentuk seperti ini bukan bentuk kelompok, maka ini juga adalah bentuk matriks karena ada baris yang memanjang dan ada kolom yang berdiri. Ini juga bentuknya adalah bentuk matriks. Selanjutnya apa? Ini adalah jadwal penerbangan di sebuah bandara. Jadi kalau kita lihat atau ada yang pernah masuk bandara, misalnya itu terpanjang besar itu ada jam-jam penerbangan, schedule, jadwal penerbangan pesawat terbang. Itu juga salah satu contoh penerapan matriks karena dia memiliki baris dan kolom. Kita lanjut. Oke. Di dalam matriks itu ada yang dikatakan ordomatriks. Ordomatriks. Apakah itu ordomatriks? Ordomatriks adalah ukuran dari matriks. Jadi ordo itu adalah ukuran. Bagaimana mencari ukurannya?
ordo itu sama dengan banyak baris kali banyak kolom. Jadi ingat, ordo atau ukuran matriks itu sama dengan banyak baris dikali banyak kolom. Ibu kasih sebuah contoh. Misalkan ini matriks A. Jadi matriks itu biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Jadi kalau ada A besar seperti ini, itu dibaca matriks A. Jadi misalkan matriks A sama dengan 3, 2, min 1, 6. Kita lihat dulu yang mana baris, yang mana kolom, supaya lebih jelas. Oke, ini yang dikatakan baris. Baris pertama. Angka 3, 2 yang sejajar itu, yang berbanjar, itu katakan baris. 3, 2 baris pertama, min 1 dengan 6 itu dikatakan baris kedua. Yang kolom mana? Yang kolom itu yang berdiri atau yang vertikal. Lihat, 3 min 1 ini adalah kolom 1, 2, 6 ini adalah kolom 2. Oke, jadi matriks A ini terdiri atas 2 baris dan 2 kolom. Berarti ordonya berapa? Ordonya adalah 2 kali 2. Kalau ada yang mengatakan berarti ordonya 4, Bu. Tidak bisa 4. Kenapa bukan 4, Ibu? Karena 4 itu tidak menggambarkan ukuran matris. 4 itu bisa saja 4 kali 1. Kalau 4 kali 1 berarti 4 baris 1 kolom. Ataukah 1 kali 4, 1 baris 4 kolom. Makanya matris tetap kita tuliskan seperti itu. 2 kali 2. Artinya 2 baris 2 kolom, menggambarkan berapa jumlah baris dan jumlah kolom. Biasanya kita tulis seperti ini, A huruf besar ya, A 2 kali 2. Ini dikatakan ordo matriks. Kan kita lihat contoh. Misalkan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang dikatakan baris ke-1 yaitu 1, 2, 3. Kita sudah pelajari yang mana baris. Baris kedua adalah 4, 5, 6. Berarti kolom pertama adalah 1, 4. Kolom kedua adalah 2, 5. Dan kolom ketiga adalah 3, 6. Sekarang 4 yang warna merah itu, 4 itu berada pada baris kedua kolom pertama. Maka dikatakan 4 adalah elemen baris kedua kolom ke-1. Dan berapa ordonya? Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Berarti matriksnya, matriks A berordo 2 kali 3. 2 baris, 3 kolom. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis matriks. Yang pertama yaitu matriks persegi. Apakah itu matriks persegi? Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai baris dan kolom yang sama. Jadi jumlah baris dan kolomnya sama, itu dikatakan matriks persegi. Kita lihat contoh. Ini ada matriks A. Dikatakan matriks persegi karena apa? Barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Oke, ini dikatakan diagonal samping. Dan ini yang dikatakan diagonal utama. Ini matriks persegi. Yang kedua, matriks apa lagi? Yaitu matriks baris. Apakah itu matriks baris? Matriks baris adalah matriks yang terdiri atas satu baris dan membuat n elemen. Jadi barisnya cuma 1, kolomnya bisa berapa terserah, tidak jadi masalah. Yang jelas barisnya harus 1. Makanya itu dikatakan matriks baris. Kita kasih contoh, ini matriks A 4, 1. Barisnya cuma 1 walaupun kolomnya ada 2, itulah dikatakan matriks baris. Oke, sekarang yang ketiga matriks kolom. Kebalikannya tadi matriks baris. Matriks kolom ini kolomnya hanya 1, sedangkan barisnya tidak jadi masalah. Ini kolomnya hanya ada 1. Kita lihat contoh matriks 3 min 4. Ini kolomnya 1, ingat ya, yang berdiri itu kolom, sedangkan barisnya ada 2. Baris ini tidak masalah, mau berapapun barisnya, yang jelas kolomnya 1, maka dia dikatakan matriks kolom.
Selanjutnya yang keempat, matriks segitiga. Apa itu matriks segitiga? Yaitu suatu matriks persegi yang berordo n dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama, semua bernilai 0. Seperti yang tadi kan ada matriks itu ada diagonal utamanya. Jadi semua angka yang berada di atasnya, kalau di atasnya semua 0, maka itu dikatakan matriks segitiga. Di bawah diagonal juga 0, maka itu juga dikatakan matriks segitiga. Itu ada dua, kita lihat. Kalau yang berada di bawah diagonal utama semua 0, maka ini dikatakan matriks segitiga juga. Yang kedua, contohnya kalau dia berada di atas diagonal utama, ini juga dikatakan matriks segitiga. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu transpose matriks. Apakah itu transpose matriks? Jadi jika matriks A adalah suatu matriks berordo M kali N, maka transpos dari matriks A yang kita notasikan dengan A pangkat T. Jadi notasinya itu A, atau ditulis A pangkat T adalah matriks berordo N kali M. Jadi kalau matriksnya berordo M kali N, maka setelah ditranspos matriksnya berubah menjadi N kali M. Nanti kita lihat lagi ya supaya lebih jelas. Transpos suatu matriks apa itu? Sebenarnya transpos matriks itu dia mengubah baris menjadi kolom ataukah kolom menjadi baris. Jadi ingat saja, jadi kalau kita mau mentranspose suatu matriks, barisnya kita ubah menjadi kolom, kolom kita ubah menjadi, atau kolom kita ubah menjadi baris. Misalkan baris pertama kita ubah menjadi kolom pertama, baris kedua kita ubah menjadi kolom kedua, tergantung berapa baris dan berapa kolom. Ini sini ada contoh. Misalkan ini matriks R, ini ordonya 3 kali 3 karena ada 3 baris, ada 3 kolom. Baris pertama 1, 2, 3, ingat ya, itu dikatakan baris pertama. Baris kedua yang mana? 4, 5, 6. Baris ketiga yang mana? 7, 8, 9. Itu dikatakan elemen-elemen baris. Elemen baris pertama adalah 1, 2, 3. Elemen baris kedua adalah 4, 5, 6. Elemen baris ketiga adalah 7, 8, 9. Ini mau ditransposkan. Setelah kita transposkan, maka dia berubah. Yang tadinya baris pertama 1, 2, 3 berubah menjadi kolom pertama 1, 2, 3. Oke, baris kedua menjadi kolom kedua. Kita lihat 4, 5, 6 dia berdiri. Kalau yang tadinya yang di atas dia melintang, memanjang, setelah ditranspos dia berdiri. Baris ketiga 7, 8, 9. Dia melintang terus jadi berdiri. Jadi berubah. Kalau sudah ditranspos, maka elemen-elemen baris pertama itu berapa? 1, 4, 7. Elemen-elemen baris kedua apa? 2, 5, 8. Elemen-elemen baris ketiga yang mana? 3, 6, 9. Kebalikan daripada matriks R. Jadi itulah transpos matriks. Ingat saja, transpos mengubah baris menjadi kolom ataukah kolom menjadi baris. Untuk hari ini cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga anak-anakku bisa lebih memahami apakah itu matriks, yang kedua jenis-jenis matriks, yang ketiga apakah transpos suatu matriks. Itu yang Ibu harapkan dapat kalian pahami setelah menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah selalu bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.